Horor Indonesia, Thailand, Korea, Hollywood, minggir dulu deh. Horor India mau beraksi. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. tentu segmen yang sudah kita pernah janjikan ya, akhirnya kita buat gitu, yaitu kita akan ngebahas film horor tapi dari negara yang mungkin rada kurang terdengar gitu ya. Horornya, Iya. khususnya horornya, bukan industri filmnya. Industri filmnya cukup terkenal ya. Iya, karena kalau dari negara ini sih kayaknya cuma dia doang yang melakukan industri ini. Iya. Yang joget-joget dan bernyanyi. Iya, niatnya kita kan kemarin pernah mau bahas ya, gimana sih horornya Brunei Darussalam, Laos gitu, Vietnam, Myanmar, Ethiopia. Iya, maksudnya negara-negara gitu kita pengen tahu industri filmnya dan film horornya seperti apa gitu. Tapi kita coba mulai dulu dari negara yang cukup fenomenal, yaitu India. Asik. Ini adalah negara yang udah terkenal lah filmnya, Bollywood udah cukup banyak banget ya di Indonesia, dulu di TPI bro. Yoi. Gitu. Tapi kita belum pernah melihat horornya itu seperti apa sih? Iya. Hantunya seperti apa? Dari yang kita cek tuh rata-rata mereka kalau bikin horor tuh selalu ada ciwi cantiknya. Iya. Jadi horor itu jadi gimmick doang. Iya. Gitu, dan akhirnya kita coba bahas dari film India dulu yang mungkin gampang mudah juga untuk dicari ya. Iya. Yang udah lumayan terkenal sebenarnya ini di komunitas perfilman lah. Yes, bener banget. Ini judulnya adalah Tumbat. Tumbat. Tumbat seai. Tumbat seae. Bangke. Tumbat ini tahun 2018 ya. Yoi. Dan ini menjadi film horor yang tadinya gue cukup meremehkan, kayak aduh gimana nih nonton film India lagi harus nonton, iya kan? Iya. Pas nonton bro, bagus bro. Dari Awalnya kayak loh jadi wih anjir. Iya, gue akuin jadi bagus bro, ternyata film India nih. Iya, tapi gua kan karena riset dulu ya sebelum nonton. Iya. Jadi setelah apa yang gua riset tuh malah gua kaget duluan, anjir, kayak udah anjing keren juga nih orang-orang bikin filmnya. Jadi gua kayak malah mengapresiasi ketika mereka bikin filmnya dulu gitu pas gua riset. Ternyata emang filmnya juga bagus sih. Ya, dia berhasil meraih 3 penghargaan di Filmfare Awards. Itu tuh kayak awards-nya perfilman India sih. Nah, dia menangnya 3 tuh, Best Cinematography, Best Production Design, sama Best Sound Design. Ya, gua amazed sama 3 kategori itu dan wajar untuk dia menang. Iya. Horor India yang bisa ngebuat kita nutup mata, nutup telinga ya. Jump scare juga sedikit, adalah teriakan-teriakan cewek dikit lah gitu loh, dan mengerikan menurut gue. Iya, dan menariknya lagi ide Tumbat katanya pokoknya udah ada di otaknya si direkturnya itu dari tahun 97 katanya. Jadi udah mencoba menulis skripnya dari tahun 97, cuma baru terrealisasikan produksinya jalan tahun 2012. Nah, menariknya lagi itu produksi berjalan selama 6 tahun sampai akhirnya kan dirilis tahun 2018. 6 tahun bro, gila sih. 6 tahun tuh cukup lama untuk film horor gitu. Iya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita masuk ke background film. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, jadi gimana nih untuk si background dari Tumbat ini? Karena kan ini salah satu rekomendasi dari Faris ya, dan ternyata cukup oke gitu loh. Yoi. Gue juga sebenarnya lihat dari internet sih, karena kalau dicari horor India tuh yang nongol pertama dia mulu nih anjir. Kayak orang-orang selalu merekomendasikan Tumbat ini. Nah, film ini ternyata disutradarai oleh Anand Gandhi dan Rahi Anil Barve. Terus juga penulisnya ada Mitesh Shah, Ades Prasad, dan Rahi Anil Barve juga sebagai sutradara dan penulis. Oke, tapi ceritanya nih tentang apa sih sebenarnya untuk Tumbat ini? Gue rada kompleks sih, karena dewa-dewa nih. Iya kan? Iya, ceritanya sebenarnya intinya sih keserakahan sih temanya. Tapi ya ini sebenarnya ini sih budaya India sebenarnya ya. Iya. Maksudnya kental di budaya Indianya yang gue juga nggak tahu sama sekali gitu. Dan kayaknya sih itu dewanya juga nggak beneran ada. Oke, fiksi ya? Iya, si Hastar itu kayaknya emang nggak ada sih. Nah, kalau sinopsisnya jadi settingnya apa? Tumbat. Film itu di setting tahun 1920-an.
Jadi waktu masa penjajahan India masih dijajah Inggris gitu, dan latar tempatnya di desa Tumbat. Nah, film ini menceritakan tentang kisah 3 generasi yang mengalami kutukan atau konsekuensi ketika mereka membuat sebuah kuil untuk menyembah Dewa Hastar yang seharusnya tidak boleh disembah. Nah, dalam cerita ini Hastar digambarkan sebagai dewa yang bisa memberikan kekayaan tapi memiliki konsekuensi yang mengerikan. Nah gitu sih. Jadi intinya ini dia nyembah dewa yang salah aja ya, dewa keserakahan ya. Lu udah klasik-klasik horor atau pemujaan gitu ya, yang kalau lu nyembah salah ya lu pasti dapat konsekuensinya gitu loh. Tapi di sini cukup beda menurut gua. Bedanya adalah dewanya atau hantunya tuh berwujud gitu loh, bukan sebuah kutukan sebenarnya. Paham gak sih? Dan dikelabuin Bim sebenarnya Bim sama sama pemerannya gak sih? Iya. Ya sebenarnya ini ada elemen fantasinya juga sih menurut gua. Kan biasanya kalau dewa itu tuh kayak contohnya Medium kemarin ya. Nggak ada setannya, dewanya nggak ada wujudnya. Ya cuma ada untuk disembah dan apa ya, balik kayak ke dunia nyata. Tapi kalau yang di Tumbat ini tuh nggak kayak dunia nyata. Ada elemen fantasinya gitulah, ada mistisnya, ada kan dia menemukan suatu lokasi yang aneh juga kan. Yang nanti spoiler sih, ntar kita bahas di sesi spoiler aja. Nah, ternyata hujan yang ada di film itu, shot-shot yang ada hujannya, itu hujannya natural bro, real semuanya, hujan alami, tidak ada buatan. Nah itu salah satu alasan yang bikin filmnya itu produksinya lama gitu, karena mereka harus nunggu momen yang tepat. Dan karena kan shotnya banyak tuh yang hujan ya, jadi mereka harus selama 4 musim tuh nge-shot scene hujan itu selama 4 musim. Jadi tunggu 4 musim hujan, mereka shoot adegan ini, gila sih. Oke lah kalau kayak gitu kita masuk ke review non spoiler kali ya, untuk gimana sih review dari kita nih terkait film Tumbat. Nah dari kalian gimana nih untuk film Tumbat, dari plotnya dulu deh, menarik gak sih gitu? Untuk plotnya sebenarnya kaget juga sih, ternyata bisa punya plot yang semenarik itu lah ya. Mantap ya. Iya anjir. Gue juga, itu menurut gue film yang di awalnya udah ngehook gitu loh. Ketika lu udah ngehook di awal, enak tuh nonton itu. Iya, terutama chapter 1 ya. Iya, chapter 1-nya gitu loh. Jadi ada 4 chapter ini. Iya, yang chapter 1-nya lebih serem chapter 1 sih. Gue 1, untuk horornya sih lebih 1 gue. Gitu sisanya ya karena tadi balik lagi sih, ketika awalnya udah ngehook, belakangnya sih mau misalnya goyang-goyang dikit lah nggak apa-apa lah gitu, karena kita udah kepo nih dan kita pengen tahu sebenarnya apa sih di balik makhluk ini tuh mau ngapain gitu loh, dan lain sebagainya. Tapi penulisannya mantep sih. Maksudnya kan itu dia nulis bertiga ya, tadi writernya ada 3 tuh, dan storynya nggak berantakan gitu. Bukan anak magang lah ya skripnya ya. Morbius ya. Morbius lagi bro. Oke, tapi itu tadi plotnya menarik. Gue suka banget dari premisnya, dari penggambaran konfliknya juga gitu loh, tentang keserakahan dan lain sebagainya. Meaningnya tuh ada yang bisa diambil gitu. Ya, tapi ini juga sih kayak skripnya ya, kalau gue baca skripnya gitu, gue dikasih skripnya, misalnya disuruh ngedirect atau disuruh apa gitu jadi aktor, pasti gue baca anjing skrip apaan nih tai. Kayak awalnya kan apa ya, kayak horor gitu kan, terus tiba-tiba masuk ke dalam sumur lah, terus ada apa rahim lah, terus ada iblisnya. Anjing, gue pasti pertama kali baca menganggap film ini bakal flop sih, tapi pas dieksekusi gila mantap juga anjir ternyata pas jadi. Gila sih bener-bener yang nulisnya kayak punya aja gitu imajinasi sejauh itu. Dan pesannya juga nyampe sih dari temanya. Nyampe. Maksudnya keserakahan kan emang udah mendiri dah di manusia. Maksudnya dari neneknya, nenek moyangnya tuh. Terus berturun lagi ke si karakter utamanya. Lupa lagi namanya gue. Sakar. Oh, kan ini yang cowoknya tuh. Terus berturun lagi ke anaknya. Jadi emang dari sananya tuh udah serakah gitu. Manusia. Makanya pantesan ada quotes-nya Mahatma Gandhi ya di awal ya. Apa tuh quotes-nya? Ada pokoknya yang dunia ini cukup buat lu tapi nggak cukup buat orang serakah lah gitu. Oh iya. Ini apaan? Kok ada quotes-nya nih? Ternyata itu ya kuncinya. Iya, oke. Karena terbukti juga kan
ketika lu nonton Fat anjing malah mendukung jagoannya anjing buat jadi serakah. Lagi kan itu iblis Riz, ya nggak Memang- apa-apa lah memang dikalahin. manusia serakah nih guys, bener terbukti filmnya guys. Ya nggak apa-apa lah dikalahin. Masa orangnya makin serakah malah anjing goblok anaknya nih. Mau gagalin rencananya anjir, malah mendukung orang serakah bro. Oke, tapi kalau dari karakternya sendiri, Kalau dari gue sih paling cuma Kuat aja sih. karakter ibunya aja sih. Kayaknya bisa dibuat lebih dramatis dah. Dikasih scene lebih gitu. ibu yang mana ya? Istrinya pas dia Oh, mau istrinya. pergi, iya, Oh iya. sama anaknya mungkin Kayak kayak. bener. Soalnya kan dilihat dari beberapa scene mimik mukanya kayak gak mau terlalu jadi serakah gitu kan. Kayak udah cukup lah gitu. Iya, kurang banyak ini ya, Iya. ambil andil di keserakahan suaminya gitu ya. Iya, iya. Ya, tapi gue suka sih sama si karakter utamanya itu. Karena dari awal udah serakah banget anjing. Mantap Dari ya. masih bocil gila dah. Setelah pendiriannya gak berubah ya Riz Iya, ya. sampai 15 tahun balik lagi anjing buat cuma pengen tahu gitu hartanya di mana, neneknya gila sih. Cuma mungkin Gue demen sih. udah mendarah daging kali ya ke serakahannya itu ya. Siapa? Ya itu keturunan itu. Enggak, Iya, kayak emang sifat manusia aja. Kan dibuktiin juga sama si Raghav. Kayak orang yang tahu emasnya di mana tuh kayak pengen banget. Terus istrinya juga kan pas dikasih emas kayak udah sempat berubah gitu, kayak pengen tahu di mana gitu, emasnya di mana sih. Kayaknya emang film ini pengen buktiin aja emang semua manusia sama serakahnya. Apalagi di era itu yang cukup berat juga kali ya dari segi ekonomi ya. Iya, iya. Dijajah juga Iya. kan gitu. Iya benar-benar. Tapi gue rada setuju sih Fat sama lu kalau tadi lu bilang ibunya yang kurang emosional, kayaknya emang lemahnya di film Tumbat ini beberapa scene emosionalnya kali ya kurang digali ya. Gitu dari yang itu si mana tadi ibunya dan ada lagi nanti di ending scene gitu. Kurang dapat aja sih, kurang dari sisi emosionalnya. Tapi tadi soundtracknya yang nyanyi itu yang ada liriknya menurut gue bagus juga tuh. Iya. Karena bukan sekedar lagu doang gitu. Lagunya ada ceritanya juga kan. Kayak nyeritain si dewanya, Iya. si Hastar tuh dia serakah atau apa, di liriknya tuh ada story-nya gitu di liriknya. Itu yang menarik juga sih. Iya, jadi kita dapat ceritanya sih dari lagunya itu juga sih. Nah, Sinematografi bagus kok. mantep ya, Mantep banget anjir. keren sih, Gue suka banget dimanjakan bro. ketika gelap cuma pakai cahaya lampu ya. Anjir, keren bro. Mungkin ini sih salah satu yang sering dipandang sebelah mata ya, sinematografi India bro. Baru sekali anjir ngeliat sebagus ini. Iya benar-benar. Biasa mah lighting biasa aja gitu, kayak TV series, kayak sinetron gitu rasanya. Kayak semuanya terang. Tapi di sini tuh mainin apa ya, kontrasnya gelap terangnya mantep banget. Bagus Iya. sih. Dan gradingnya juga cakep sih. Jadi banyak scene yang gak perlu kata-kata gitu Riz buat Iya, ngegambarin ke kita. Iya Jadi benar. kita lihat scene-nya udah tahu aja gitu. Iya, mantep. Dan buat bikin merinding juga, kayak lu gelap cuma pakai cahaya terus di belakang lu tuh gelap banget nyet Nah, gitu iya, lu, anjir. ini ada apa nih gitu Iya, loh. Kita keren selalu sih. bertanya-tanya jadinya. Bagus tuh, gue suka setiap scene gelap tuh, apalagi kan masuk goa-goa ya. Nah, itu juga bagus jadinya. Memang tepat lah yang menang penghargaan. Ya, tepat menurut Yang terakhir nih, VFX-nya nih, si Iblis. gue belum pernah nonton film India sih ya. Maksud gue bandinginnya Ya, secara berarti general aja. secara general ya masih oke sih. Masih standar lah. Gitu, maksudnya nggak mengganggu di mata ya. Iya, Kalau dibandingin sama yang film-film luar Hollywood mah jauh gitu. Cuma ini masih oke, bagus kok. iya. Gue juga termasuk mantep sih, karena kerasa ya masih kerasa dia ngeliat iblis itulah seenggaknya. Oh, Kayak reaksi real. Iya, reaksinya sama warnanya si iblis itu ya kayak ada di lokasi itu gitu. Kan biasa ada yang bener-bener apa Jumping ya? ya, Iya, jumping ya. kayak warnanya tuh lightingnya beda banget, tapi ini lightingnya bener-bener sama gitu sama yang ada di set itu. Dan itu yang bikin jadi lumayan real sih, meskipun kadang ada yang kelihatan kan kalau di close up doang tuh. Iya. Kalau di close up kelihatan, tapi kalau dari jauh udah bagus sih. Langsung aja kalau gitu kita masuk ke review spoiler. Nah, dari review spoiler ini apa yang mau dibahas nih? Ada adegan panasnya. Adegan panas. Ternyata ada adegan panasnya bro di sini. Jadi itu salah satu pesan metaforanya juga kali ya. Maksudnya Iya. istri nggak cukup satu bro, harus dua bro. Karena uangnya udah banyak. Serakah, iya. Gila sih. Iya. Perselingkuhan selalu tetap ada. Serakahnya bukan cuma harta doang anjir, nafsu juga. Iya, sampai anaknya sendiri mau Iya, nikah anjing itu. Iya, makanya. Bocil anjir, gila. Mantep sih anjir, pas pertama kali dia menemukan emasnya itu kan langsung gua mau lebih. Gua mau nikah. Keren sih. Iya, gue suka sih di situ. Tapi untuk mungkin scene terhoror kali ya
Dari gue dulu deh, lu sampai sembari lu mikir. Chapter 1 sih. Chapter 1 menurut gue horor banget. Dari yang ibunya neneknya bersenandung. Terus suara neneknya kayak gitu loh. Kayak coba ngegeraung gitu. Terus pas kita lihat dia kejar-kejaran anak kecil, karena kondisinya dia sendiri kan. Lightingnya yang gelap yang tadi gue bilang, di belakang kita gak pernah tahu apa gitu. Itu gila, itu parah. Gue sampai tutup mata berkali-kali itu. Panjang tuh. Gue juga setuju sih. Salah satu scene yang paling horor menurut gue ada di situ sih. Chapter 1 tuh Bim, di situ ngeri banget sih. Yang paling apa ya? Kita paling nggak tahu. Kita juga nggak tahu kan ini filmnya apaan ya? Setannya apaan ya? Terus bentuknya kayak gimana nih? Tapi si nenek juga serem loh. Iya, itu serem banget. Aduh, gue sampai merinding lagi nya. Ini kan kayak nggak diliatin sama sekali gitu. Kita cuma pertama kali diliatin tuh yang kuku itu aja. Terus kayak kita tuh jadi kayak, waduh mukanya serem apa nih anjir, kukunya kayak gitu kan, udah serem banget. Iya. Kita jadi berandai-andai, itu yang bikin serem bener sih. Iya. Kalau dari lu itu juga guys. Kalau gue itu salah satunya sih. Cuma gue paling demen scene yang itu bro, yang bawa 10 boneka. Wah itu gila banget dah. 10 boneka sama Itu yang dia plot twist. latihan anjing, harus dulu. The best dah. Yang latihan kocak sih, yang latihan sih kocak sih. Iya. Aji. Kalau kalian yang udah nonton pasti tahu dah yang pas pertama kali si bocil diajak turun kan ya. Iya. Terus ayo kita cuma latihan. Tapi aku bawa ini. Anjir. Langsung teriak anjing. Anjing. Itu ngagetin sih, bener-bener nggak expect sama sekali gue. Iya. Gue juga. Mungkin gue expect gitu kayak, lo kan tadi si bocah bawa, gue ingat tuh dia bawa tuh kayak. Tapi yang nggak gue expect, kameranya langsung cut ke iblisnya lagi merangkak di atas anjir, kaget gue. Iya, bagus sih, itu bagus sih untuk ngagetinnya gitu ya. Sama yang terakhir juga yang tadi Faris tuh bawa 10 boneka tuh gue juga nggak expect. Karena tuh gue pikir kita udah mantap ya. Kita udah seneng kan. Ya udah ya kaya aja serakah emang. Kayak kita mungkin bagusnya film ini nontonnya juga dibuat ngikut jadi serakah. Iya kayak di apa ya? Di reveal gitulah. Sifat kita yang sebenarnya keluar juga anjir penontonnya. Ya anjing baru nyadar gitu pas bisa, anjir gue serakah juga ya mendukung. Gue langsung memikirkan cara yang lebih baik. Langsung ini anjir gue digin, oh gue tahu Riz cara. Malah gue anjir diajak kerja sama. Tapi itu ya, itu yang plot twist terakhir tuh gila. Itu kita nggak pernah nyadar gitu ya kalau tiba-tiba twistnya akan seperti itu gitu ternyata. Dua plot twist sih mantep sih anjir. Kayak awalnya juga kita kan kayak ini gimana caranya dia ngambil emasnya sih anjir. Iya, kita kira kan gue berteori cuma kayak oh dia ngambil seadanya Fet, terus dia jual gitu kali Fet, terus pas dia balik baru nongol lagi tuh emas. Jadi jangka waktu gitu kali ya. Jadi yang disediain berapa dia cuma bisa ambil segitu. Ternyata enggak anjir. Nyolong dari iblis, bro. Itu pun caranya juga keren banget dah. Nah, itu tadi gue kan sempet cari artikelnya, itu ada simbolisnya katanya Fet. Si apa sih namanya? Adonannya itu. Katanya tuh kayak orang apa ya? Orang kaya gitu mengorbankan rakyat yang tidak berdaya ke seseorang gitulah. Pokoknya dikorbanin gitu rakyat yang gak berdaya demi kekayaannya dia gitu. Oh. Kayak apa sih? Kayak pemerintahan gitu-gitulah. Pokoknya simbolisnya. Ya make sense juga sih pasti lihat bentuk tepungnya kenapa harus orang gitu kan. Iya. Iya, menarik. Apalagi nih sih mau dibahas di review spoiler? Gue demen sih sama itu yang terakhir tuh, yang bawa banyak. Ya, karena reaksi kita mantep ya. Kan di awal udah dikasih plot twist yang mantep gitu ya Riz ya. Harusnya yang chapter 3 yang dia ngambil koinnya. Iya. Kan udah mantep tuh. Iya. Harusnya harus dapat yang lebih lagi dong. Iya. Nah, ini sesuai, kita bisa dapat yang lebih mantep lagi. Gak kepikiran ya. Soalnya kan pas dibawa banyak tuh Ferdian, dah kok banyak kan. Iya anjir. Terus gue baru klik anjing, oh ternyata yang dia bawa tuh iblisnya nongol sesuai yang dia bawa. Anjir keren juga sih. Mikirnya semantep itu gitu. Iya, out of the box sih itu menurut gue. Dan itu penonton iblis maksudnya satu itu tuh bukan si Hastarnya, tapi kayak keseluruhannya gitu. Itu jadi kayak sifat keserakahannya dia gitu. Sebanyak-banyak yang dia bawa ya yang lu dapet iblisnya segini juga. Oke lah, segitu aja dari Film Tumbat. Jangan lupa follow di sosial medianya Opini Tengah Malam, website kunjungin, YouTube-nya subscribe juga. Dan komen lah apalagi film yang mau kita bahas ya, khususnya horor boleh gitu atau dan lain sebagainya. Kita punya banyak segmen menarik yang mungkin gak cuma review, nanti akan ada pembahasan film menarik lainnya lah. Oke, segitu dari Opini Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.